Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu dan Bapak dimanapun berada, kita akan belajar surah Al-Quraisy, surat Quraisy ya, nggak pakai Quraisy. Ini satu-satunya surat yang menyangkut menyebut nama suku. Ini suku Quraisy itu ya, hebatnya nama suku Quraisy ini. Baik, sampai dimuat dalam Quran satu surat khusus spesial Quraisy. Silakan Pak Toto dimulai. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Li'ilafi Quraisy. Udah pinter, cuman kurang tenang. Sama ini Pak, ingat manajemen warna yang saya tanamkan ya Pak ya, bahwa warna hitam, ingat-ingat. Quran Bapak belum dibuka ya, belum dibeset. Udah dibuka Ustaz. Udah dibuka. Kan kemarin udah ditegur, jadi dibuka tadi. Alhamdulillah. Dan Bapak kalau baca Quran seperti ini pakai Quran Bapak juga boleh gitu ya, lebih bagus. Karena kita sama. Iya. Nah saya malah lebih ke sini, konsen ke sini. Ke sini karena kan kadang-kadang ini ngasih tunjuk kan. Boleh, itu boleh juga. Nah Pak, saat bunyi huruf hitam itu pendek, tapi setelah hitam ada hijau tuh Pak. Setelah hitam ada hijau atau di atas hitam ada hijau jadi panjang Pak. Bapak di situ tadi kurang aja. Li'ila fi Quraisy. Pak. Panjangin Pak, kurang panjang doang. Li'ila fi Quraisy. Li'ila fi Quraisy. Kemudian ila fihim rihlatas sita'i wassoib. Ila fihim rihlatas sita'i wassaif. Soif jadi madlin, rois itu madlin ya. Kenapa huruf lin ketemu satu huruf dihentikan jadi panjang, jadi madlayin kalau dihentikan. Tapi kalau disambung nggak panjang Pak, misalkan wasoififal tuh kalau disambung nggak. Jika dihentikan dia panjang, namanya itu madlayin ya. Kemudian Falyabudu rabbal salah. Ya, Falyabudu rabbahadzal bait. Falyabudu rabbahadzal bait. Kemudian Allazi at'amahum min ju'. Itu neken Pak ini. Min-ju', kada ada ain ujungnya. Terus Bapak tadi di yang merah ini kurang nih, kol-kolah. Alladzi at'amahum, hum-nya idgham mimi ya, atau idgham mutamatsilan. Alladzi at'amahum minnya juga ditahan karena coklat. Pokoknya kalau menemukan yang coklat-coklat seperti ini ditahan. Nah, ini yang tahanan pertama adalah idgham mim. Yang keduanya ikhfa juga ditahan. Yang ini juga nanti kalau disambung ditahan juga. Alladzi at'amahum min ju'. Ya coba lagi Pak, neken ujungnya. Allazi at'amahum min ju'. Kurang neken. Neken. Kayak ngeden Pak. Masih ingat gak tuh kalau BAB susah? Minju. Kayaknya belum bisa. Anak di bawah 17 memang belum bisa ngeden Pak. Kalau sama Pak Manto. Atau bisa juga gini Pak. Kalau ngeden belum bisa. Alladzi at'amahum min ju'il. Ya, tapi jangan ju'el ya. Ju'il wa amanahum min khauf.
Coba napasnya cukup nggak kalau di sana? Disambung. Alladzi at'amahum min ju'. Ulangin Ustaz. Boleh. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iya, minnya idhar betul, min. Tapi EU-nya kurang nahan nih Pak. Jadi yang ditahan tuh ini ditahan, ini ditahan, ini ditahan. Kenapa ditahan? Yang pertama idgham mimi, yang kedua ditahan adalah ikhfa, yang ketiga idgham bigunah. Ya, alladzi ini panjang ada alisnya, mad jaizmun fasil. Ya, kalau lupa nama, ada alis nih panjang. Ini ada alis tuh panjang. Ini lebih tebal, ini tipis, tapi disamain nggak apa-apa. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Ayo Pak lagi. Alladzi at'amahum min ju'in wa Ju-nya kan panjang, ju-nya juga panjang ditahan. Hitam dan hijau. Ingat, ini juga panjang, di atas hitam ada hijau. Hitam, kalau setelah hitam ada hijau juga panjang. Ayo Pak, kurang. Alladzi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Iya, kurang tenang aja ya. Ada saingannya masalahnya bukan apa-apa. Tapi dilatih. Iya, tapi dilatih juga boleh Pak. Alladzi at'amahum min ada ainnya Kalau banyak orang memang banyak Bapak kalau jangan kaget kalau di masjid imam alladzi at'amahum min salah. Karena ainnya nggak ada. Dan kalau ainnya nggak ada artinya lain. Min coba ngeden neken. Minju. Tuh bisa lah ya. Minju. Bisa. Pak Manto mah belum bisa lah. Pak Manto kemarin sampai surat Al-Lahab terus pasrah. Udah Pak, saya mau kembali dulu ke Iqra aja katanya gitu. Jadi satu season Pak Toto nih hebat nih ya. Walaupun belum tahu di Iqra-nya, nanti kita buktikan. Di Iqra, jangan-jangan di Iqra kalah sama Pak Manto ya. Nah, jadi enggak apa-apa kita ini yang dikatakan fastabiqul khairat itu di sini. Kita berlomba-lomba dalam kebaikan, bukan berlomba-lomba dalam kejahatan. Ya, apalagi ini 17 Agustusan besok kan biasanya ada lomba panjat karung, lomba apa ini lomba baca Quran gitu kan. Hebatnya Pak ya, Masya Allah ya. Alhamdulillah. Itu mudah-mudahan kita jadi pemenang semuanya. Baik, surat Al-Fil Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Iya. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Sudah lumayan. Satu kekurangannya di hanya kurang kecil. Kedua di pa-nya kurang cepat. Itu. Tapi Bapak nggak salah. Banyak orang di kampung saya itu bacanya gini Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala gitu. Bapak udah nggak gitu. Cuman kurang cepat aja. Kurang cepat sedikit gitu ya. Gitu. Ya. Sebetulnya sih nggak beda-beda juga, dia juga salah-salah juga sih. Cuman bahasanya halus. Bapak lumayan. Tapi betul Pak, orang Sunda ini penyakitnya di sini Pak, termasuk saya. Jadi dibacanya alam taro kaipa, pa'ala, pakai P umum itu Pak. Seluruh Sunda pasti P umumnya. Termasuk saya. Harusnya kan ini F ya. Alam taro kaifa F. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Ayo Pak lagi. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka. Fa'ala rabb segera. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil
ashabil fil. Iya, bi ashabil fil. Bapak di sini masih nahan nih. Masih nahan. Iya, Di iya. sini idhar. Bapak masih alam, jangan. Alam taro. Maaf ya, Bapak juga boleh buka metode hentak dan permintaan Bapak sedang lagi digodok ya Pak ya. Maksudnya permintaan itu loh Pak. Jadi ini dipenggal-penggal sama saya, dipenggal-penggal. Terus selain bacanya dipenggal-penggal, nanti ada artinya juga gitu. Ya. Insya Allah ya Pak ya. Keinginan Bapak mudah-mudahan segera terwujud ya. Udah ada di komputernya, cuman tinggal ngisi suaranya aja gitu. Dan itu sangat bagus Pak, sangat bagus tuh. Memang permasalahan kita kan bukan orang Arab, jadi kita nggak ngerti penggalan-penggalannya di mana gitu kalau berhenti gitu kan gitu. Nah dengan dipenggal-penggal mudah-mudahan yang belajar juga jadi mudah gitu ya Pak ya. Itu alhamdulillah keinginan Bapak. Jadi kan nanti nih dipenggal gini. Alam apakah tidak taro tanya jud anta ya kamu ya taro ro'a melihat apakah tidak kamu perhatikan kaifa bagaimana fa'ala telah bertindak robbuka Tuhanmu robbuka kanya rob tu Tuhan kanya Tuhan kamu bi ashabil fil terhadap pasukan gajah. Bi ashab itu kan sahabat bermakna pasukan gajah saat mau menghancurkan Ka'bah itu kan. Nah jadi minimal Bapak tahu dan insya Allah saya pun belajar lagi. Ingat juga kadang-kadang lupa juga sih sama Pak. Jadi sesuatu yang lama nggak dibuka lupa juga Pak gitu kan. Itu penyakit kita tuh betul. Apalagi kita sama-sama remako bertiga kita nih Pak Manto, Pak Toto, Ari sama umurnya sama. Jadi belajar itu lama pinternya udah masuk cepet keluarnya gitu. Cepet lupa. Aduh masya Allah. Itu yang kadang-kadang seumi ketawa cepet keluarnya katanya. Oh gitu. Jadi memang umur kita kurang olahraga rupanya Pak ya. Jadi otak kita kurang bekerja gitu Pak. Bapak nyantai ya Pak. Bapak udah pintar masya Allah. Pak Toto mah dalam hal ini gak ada apa-apanya. Pak Manto ya. Saya masih Tapi, ini Ustaz. Apa ya? Baca kadang masih ketukar-tukar. Terus karena concern takut nggak nyampe, napasnya ya, betul. jadi ya. cepet gitu loh. Betul. Akhirnya salah. Ya, nah dengan adanya pengulangan dan direkam, ya insya Allah menjadi kebiasaan. Itu. Bapak masih mending. Ada beberapa ibu-ibu yang sudah pintar ke Quran, sudah baca Quran, tak ketuker ya ketuker tak banyak tuh Pak. Ya. Termasuk Teh Neni itu ya, saya bilang gadis pelupa. Nun jadi bak jadi nun, pak jadi kop. Tapi alhamdulillah satu segi Bapak, alhamdulillah Pak Manto pun gitu-gitu hebat loh Pak. Dia huruf jarang salah huruf ya Pak ya. Saya salut itu sama Pak Manto ya sebetulnya ya. Sebetulnya di belakang hati kecil sih saya bangga sama dia gitu kan. Cuman sebagai motivasi, memberi motivasi, saya tidak tampakkan itu, saya tidak ceritakan sama dia. Takut dia sombong terus dia nggak mau belajar. Dia ada Pak, lupa. Ada dia Pak. Mudah-mudahan habis ini dia mau belajar juga Pak ya. Masya Allah. Jadi Bapak tinggal santai ya. Alam taro kaifa fa. Tapi segera. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Mungkin Pak nyuri napas sementara ada masalah ya. Buat menyelaraskan nada maksudnya. Karena memang napas kita belum cukup. Karena kita terlalu banyak berpikir huruf ya Pak ya. Nah, terlalu banyak pikir huruf ini menjadi boros napas kita. Sementara baca Quran itu ketentuannya harus satu napas. Itu kadang-kadang saya ngajar ibu-ibu, Bu, bacanya jangan mutus-mutus begitu. Dia pikir saya pergi ke pasar beli obat. Dia pikir bahasa Indonesia kan boleh nyuri napas, boleh potong-potong. Saya bilang dalam Quran nggak boleh, harus satu napas. Saya pergi ke pasar beli obat, harus satu napas. Oh gitu ya, dia baru paham gitu rupanya. Gitu. Nah itu. Nah tetapi
bagi ibu dan bapak yang baru belajar seperti kelas Pak Toto, Pak Manto, mungkin diperkenankan itu mengambil analognya, pola pikirnya menyamakan dengan kita berdoa. Karena bagi orang yang berdoa atau pidato ceramah itu mereka boleh putus, Pak. Contohnya Robbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Bukankah itu Quran? Itu Quran di surah Al-Baqarah ada, Pak. Itu ada. Jadi yang salah itu orang yang berdoa cuman minta kebaikan di dunia saja. Tapi dia tidak minta kebaikan di akhirat. Kita harus minta doa itu kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Begitu. Entah kenapa ya. Kalau saya ngajar Pak Toto itu kok mulut saya banyak ngomong ya Pak. Bapak tolong rem ya Pak ya. Tolong rem nih. jadi penyakit penyiar saya kambuh gitu loh Pak. Ayo Pak lagi baca Pak. Alam taro Alamnya tuh Pak. Alam jangan gitu Pak. Kayak orang judes Pak. Nih metode hantam. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Maaf ya Pak ya. Bukan saya lagi marah sama Bapak. Itu metode andalan saya. Metode hentak. Metode marah. Metode kesel. Ya Pak. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Kemudian, nah ini ada alam lagi nih Pak. Idhar ya Pak ya. Karena apa? Warnanya hitam. Ingat-ingat, warnanya hitam, dibaca netral, dibaca apa adanya, tanpa panjang, tanpa dengung, tanpa ihfa. Dengung itu gunnah ke hidung, ihfa juga mirip-mirip ke hidung. Cuman bedanya kalau gunnah itu in itu gunnah. Kalau ihfa ming ada bindeng ke hidungnya. Ayo Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tahlil. Enak aja tahlil itu kan dod Pak, tablil. Tablil. Ya. Bukan. Alam yaj'al. Tulisannya gini Pak. DHO tuh tablil. Ini panjang tuh. Ini ujungnya panjang karena madari disukun. Berarti 5i ya kalau dihentikan. Pak, latihan do ini Pak di H ini kayak gampang, tapi susah. Latihannya Pak, di Garut ada apa Pak yang terkenal Pak? Dodol Garut. Dodol kan pakai D. Ini kita bilangnya dodol Garut. Bukan, itu masih dodol. Munyunyu loh Pak, mulutnya munyunyu. Munyunyu itu apa sih Pak? Dodol. Gitu Pak tuh. Dodol. Jadi di mulut itu angin itu banyak banget Pak. Dodol. Kayak orang yang lagi makan di mulutnya ada makanan banyak. Dodol. Atau kayak kakek-kakek ya nenek-nenek yang giginya sudah enggak ada. Dodol. Nah ini pula nanti bapak latih waladolin. Do itu loh Pak. Karena banyak orang yang begini Pak. Do itu mulutnya munyunyu monyong, tutup dengan lidah Pak, tutup dengan lidah. Bisa dipahami nggak? Kan ini mulut ya, tutupnya dengan lidah, dodol gitu. Jadi si anginnya nggak sampai tumpah keluar si anginnya. Ludah pun nggak ada moncrot, dodol. Kenapa dodol? Karena sebagian saudara kita yang dari seberang dia bacanya waladalin Pak. Banyak tuh yang baca waladalin karena dia ngebuka mulut. Atau ada juga saudara kita yang menutup mulut, walabdolin ke ba. Salah kan? Bukan ba, bukan dal, tapi do. Nah, dari penelitian pengalaman saya selama ngajar, oh ternyata efektif juga Pak. Mulut dimonyongin ditutup dengan lidah. Do, tapi perlahan-perlahan si lidahnya ditarik. Jadi nggak sampai pecah. Enggak gitu. Waladolin do.
Fi taublil taub. Ini saya Pak Manto sama Pak Toto diharapkan nanti kalau memang dotnya belum bisa setelah Covid ini atau setelah PPKM selesai main ke sini. Nanti lihat mulut saya bagaimana doanya. Saya ajak ke lantai 3, di lantai 3 sambil melihat pohon anggur yang belum berbuah yang saya tanam 2 bulan yang lalu. Ternyata Pak, subhanallah, semua itu proses. Saya pikir di YouTube tuh kan ada nanam anggur cepat berbuah, betul. Ternyata nggak bisa Pak. Oh, saya ingat sama Pak Manto sama Pak Toto. Kenapa Pak Manto sama Pak Toto belajar susah? Oh, ternyata proses. Seperti saya nanam anggur, pengen berbuah tuh perlu sabar. Sudah saya sirami tiap hari, saya kasih pupuk, tetap aja belum berbuah. Artinya ternyata saya harus banyak bersabar. Saya ingat sama Pak Toto sama Pak Manto, mau saya sampaikan, saya nanam anggur aja sabar, kenapa kalian gak sabar? Walaupun kesel juga ini anggur kok Umi, saya sama istri saya, ini anggur udah udah diitun, kadang-kadang saya biasanya harus kasih pupuk urea itu 1 sendok, saya kasih 4 sendok, malah mati. Oh ternyata juga nggak boleh, dosisnya kebanyakan. Itu ternyata apapun yang ada di diri kita dan lingkungan kita itu pelajaran buat hidup kita. Ternyata sabar dan tidak tinggal diam. Tidak tinggal diam. Kita harus merawat pohon anggur itu sehingga pohonnya daunnya bagus. Daunnya sudah bagus tapi belum berbuah. Karena ada teknik lagi. Ada teknik tertentu harus di pruning, harus si daunnya tuh semuanya diambilin, kemudian nanti dikeret-keret sampai tumbuh tunas dan ada obatnya sehingga tumbuh tunas, tumbuh daun dan jadi buah. Oh ternyata Pak Toto pun begitu, harus ketemu, harus lihat langsung. Baik Pak, silakan Pak. Sabar ya Pak ya, Pak Manto, Pak Toto sabar ya, Toto. Ari juga nanti saya mau ganti Arito. Biar sama kita ya, Arito nih namanya kan Ari, pakai to. Ada Pak Manto, ada Manto, ada Toto, ada Arito. Ayo Pak silakan Pak. Ayo monggo. Alam, Pak, Bapak jangan kayak orang yang belum makan atau apa. Alam, maaf. Oh belum ya maaf. Tapi tetap ya Pak ya, kayak orang lagi marah nih Pak. Atau besok kan 17 Agustus kayak Pak Soekarno lagi memerdekakan negeri ini. Proklamasi kayak gitu Pak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Ayo Pak, semampunya dulu deh, gak apa-apa. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Humnya jangan kaidahum, kaidahum. Idhar. Kaidahum. Nanti ada yang ihfaz sapawi, di sini idhar. Yang ihfaz sapawi yang nanti di sini nih. Di sini ada bindeng ya, di sini enggak. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Itu metode hentak. Coba Pak, saya minta Bapak hentak saya, omelin saya pakai ini. Yuk. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Bentaknya Bapak gitu ya, kayak anak saya si Fahri. Saya bilang kayak bencong Fahri. Kata ibunya, nggak apa-apa ya, biar lembut anak kita. Jangan bilang anak cowok mah nggak gitu. Ya siap ayah gitu kan. Oh, nggak apa-apa. Barangkali resonansi suaranya belum nyimbang karena perlu proses. Kemudian Pak, kita belum dapat. Belum dapat. Kemudian. Wa arsala alaihim toiron ababil. Toironnya hitam berarti dibaca apa adanya. Hitam toiron. Ingat teori warnanya Pak ya. Kita bagus ngaji, kita punya teori warna, teori hentak, macam-macam lah. Toiron, ayo Pak. Wa arsala alaihim toiron ababil. Bilnya jadi panjang Pak, karena ujung. Karena mad arid disukun, mad tobi'i ketemu satu huruf biru. Ini warnanya biru berarti panjang. Ababil, ayo Pak. Wa arsala alaihim toiron ababil. Bandel ya jadi orang ya. Nih saya tulisin. Karena apa? Boleh jadi hari ini ngerti tapi besok lupa. Tapi kalau ditulisin ini katanya
katanya ke otak cepat lumayan membantu ya. Tuh, aba kenapa panjang? Karena hijau. Hitam ada hijau. B-nya kenapa I-nya banyak? Karena biru tuh Pak. Tuh banyak tuh 5. Bahkan ini kalau kori lebih dari 5 kadang-kadang. Ababil. Kadang-kadang dilebihin. Karena itu keharmonisan lagu ya. Boleh-boleh aja, tapi asal jangan kepanjangan. Wa arsala alaihim tayran ababil. Coba Pak. Wa arsala alaihim tayron ababil. Tayrannya kenapa ditahan? Bandel ya. Tayran. Tahu di otak tahu. Kenapa di mulut belum? Nah ini perlu latihan. Tayran. Omelin saya pakai surat ini ya. Bentak saya. Wa arsala alaihim tayron ababil. Segitu ya Bapak bentaknya. Tapi itu pas Pak, nggak apa-apa ya. Bentaknya Bapak ternyata normal. Kalau saya kan ngebentak bener-bener bentak. Ternyata ngebentaknya Bapak itu pas. Berarti saya jauh lebih oke dong otaknya ya. Maksudnya dari segi kebayang kalau saya ngajarin bapaknya lembet, bapak nanti akan lembet lagi gitu. Jadi kemarin saya diomelin juga sama netizen gitu. Ngajar kok gitu bentak-bentak, malu dong sama agama lain. Kenapa harus malu saya bilang. Saya kan ini kan teori saya gitu ya yang sudah saya temukan beberapa tahun yang lalu dan cukup berhasil menyelamatkan nenek dan kakek menjadi pinter. Itu ini kakek Toto sama kakek Manto yang ngajarnya kakek Arito. Kemudian tarmihim nih Pak tulisin Laten. Bapak masih oke. Tapi tidak apa-apa Bapak baca saya tulisin. Ayo. Tarmihim bihijaratim min sijil. Himnya ada engnya ya Pak tuh. Him. Tarmi. Bapak lupa di situ Mantobi ya. Tarmihim bihija. Ini juga kalau orang seberang bihijaratin ya, rohnya jadi ra. Bihijaratim, M-nya 3, gunnah, idgham bi gunnah. Bihijaratim ming ang ditahan juga ya. Cuman tahannya mungkin ini tahanannya pakai garis di atas. Sijil ke atas sini. Katanya lumayan Pak ini. Tulisan Laten ini untuk pemula-pemula sangat membantu Pak. Jadi ini sedekah Bapak. Masya Allah. Saya tidak pernah bohong menyampaikan. Murid-murid saya hari ini belajar, hari ini langsung jadi guru. Kok bisa? Bisa. Karena apa yang Bapak ajarkan hari ini, itu juga memberikan pengajaran kepada yang lain. Bapak mungkin tak akan percaya. Ada seorang bapak umurnya 64 tahun nge-WA ke saya, meneteskan air mata, berterima kasih, katanya sudah diajarin sama Pak Toto, sudah diajarin sama Wanti, sama ini sama itu. Saya juga nggak marah. Saya bilang, setahu saya yang ngajar bukan Wanti atau yang lain, tapi tetap di situ. Pak Ari terima kasih katanya. Saya sudah diajarin sama Mbak Wanti. Kan ada Wanti kan di sini, ada Wanti, banyak, ada Rehan, Siti Rehan, ada banyak. Sudah diajarin sama mereka katanya. Oh saya bilang, kok saya nggak disebut-sebut? Oh mungkin udah include ya, udah di dalamnya gitu. Tapi tidak apa-apalah. Seorang guru itu kadang-kadang memang seorang pelatih itu di belakang. Kayak kemarin kan yang lomba badminton itu kalau nggak salah dapat berapa ya? 2,5 triliun apa miliar ya. Miliar. Itu pastilah pelatihnya kebagian ya. Tapi nggak disebut-sebut gitu. Tapi memang begitu. Kayak bintang film aja kan yang ini artisnya. Yang kru-krunya ya krocok-krocoknya nggak kesebut. Padahal tanpa mereka tak akan jadi seperti itu gitu Pak. Tapi itu udah dunianya begitu ya gitu.
Apa sih ya ngomong saya ini maksudnya apa? Nggak tahu deh. Hebat semangat. Tarmi tarbihim. Tuh himnya mim ketemu ba ikhfa sapawi. Bapak catat ya, catat. Nanti perlahan-perlahan kan ada belajar tajwid. Bahkan nanti ada kelas tajwid ke depan September insya Allah lah, nanti awal-awal September ada kelas tajwid. Tiap kuliahnya tiap hari Minggu Pak. Jadi ada belajar menulis dan membaca. Bapak sudah nggak usah menulis membaca, udah pinter. Bapak kalau mau masuk nanti ada kelas tajwid. Kelas tajwid itu sama seperti di kelas gitu ya. Tapi belajarnya online kayak gini, ada whiteboardnya, ada apa, ada wajahnya juga. Insya Allah minimal 10 sampai 20 orang. Dan itu belajarnya 10 kali sudah pinter. Kalau belum pinter, sampai pinter seumur hidup. Kok bisa? Ya seumur hidup. Hidup Bapak dan hidup saya. Kalau Bapak berakhir kehidupan, selesai. Hidup saya berakhir, selesai. Kenapa? Kita harus pahit dulu. Jadi jangan sampai nanti, belajar sampai seumur hidup sama Pak Adi. Tiba-tiba sayanya mati, saya ditagih di akhirat nanti. Kan seumur hidup. Ya kalau saya udah mati mau gimana gitu ya. Itu. Insya Allah. Itu. Jadi nanti ada kelas. Mungkin ada juga yang bertanya, Pak Hari kenapa membuka kelas selain privat, ada kelas juga. Saya pengen banyak murid loh Pak. Ada pengakuan gitu loh. Jadi murid saya iya gitu. Jadi kan banyak mungkin selama ini kan cuman kalau kelas privat kan terbatas. Kalau kelas umum kan umum. Bahkan nanti mungkin ada anak yatim yang saya gratiskan, ada yang tidak mampu saya gratiskan. Yang penting terus belajar. Itu insya Allah ya Pak ya. Bapak jangan mau yang gratis kan itu mau buat orang yang Bapak harusnya yang menyokong malahan, memberi motivasi ya, menjadi donatur, entah donatur dana, donatur pemikiran, donatur banyaklah hal-hal ya Pak ya, doa atau yang mensponsori ke orang-orang, kamu pengen bisa nulis baca tuh sama Pak Hari online. Kamu pengen tajwidnya pinter, buku hijaunya pinter tuh sama Pak Ari. Itu juga bagian daripada ibadah Pak. Kemudian Pak, ya, ayat 5-nya. Faja'alahum. Bapak kalau ada J kedengarannya paja'alahum ya, paje. Apa telinga saya yang masalah? Faja'alahum. Bapak kalau mobil motor tuh wong dibayar pajaknya gitu loh Pak. Bapak ngomongnya kayak Pak Ejek, maaf ya. Bapak boleh menyangkal, boleh telinga saya yang bermasalah dengar. Tapi Bapak coba dengar juga. Kayaknya kalau ngomong J itu kayak pajak. Apa memang itu kelainan apa memang ciri khas seninya Pak ya? Jangan pajak ya Pak, pajak alahum. Aduh, boten wae. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Yang kedua Bapak tahan, ini bener ka'asfim. Oh, gede ting tulisannya. Yang ini betul Bapak ka'asfim karena ini idgham bigunah. Tapi di sini Bapak lupa warna. Apa jangan-jangan buta warna ya kita nih? Kalau hitam diapain Pak? Netral. Baca apa adanya, tanpa ditahan, tanpa dengung, tanpa tanpa ikhfa. Jadi faja'alahum ka'as, segera. Ayo Pak, segera. Yang di sini ditahan betul Bapak. Yuk lagi. Faja'alahum ka'asfim ma'kul. Bagus. Cuman di sininya Bapak hutang. Karena grogi. Bukan sin ini Pak. Ini sod. Kaos, sholat, memang perlu dilatih ngucapin sod itu ya. Kok banyak salahnya jadi? Belum, kan saya harus adil seperti sama Pak Manto. Nanti dibilang, wah Pak Toto dibenerin aja, dipuji-puji, ya, harus adil saya ini Pak, gitu kan. Pak Toto, Pak Manto boleh tertawa, senyum bahagia, karena hurufnya dia bagus. Cuman lagunya aja, Pak Manto lagunya kok gak sedap. Saya jujur, mungkin dia marah sama saya, Pak lagunya kok gak enak banget. Iya saya juga merasa. Alhamdulillah kalau merasa saya bilang. Dia bener, tinggal suaranya disedepin kayak Pak Toto, kalah Pak Toto gak ada apa-apanya gitu. Baik, nih Pak pelan-pelan gini Pak. Jangan pakai ini nih. Faja'alahum ka'as
Fim makul. Coba Pak. Faja'alahum ka'ashfim Nah, ma'kul. Bapak di sini hutang ya sodnya. Karena memang belajar nggak seperti gigit cabai, harus proses. Nih Pak ya, nanti di hidup Bapak di hari-hari Bapak dengerin gini. Sama ainnya hutang. Bapak jarang manggil nama Ari ya. Ari assalamualaikum. Nah ini ainnya masih kurang mantap. Faja'alahum ka'ain. Ka'as sod. Ini munyunyu ini monyong. Ka'as fim makul. Coba lagi Pak. Faja'alahum ka'ashfim. Nggak apa-apa hutang. Nggak apa-apa tenang aja. Jangan takut salah. Jangan takut salah. Yuk nggak apa-apa. Nah, nanti belajar sod sama Pak Manto. Kalau Pak Manto sama Pak Toto belajar baca sama lagu. Kau menang ya. Tapi huruf Pak Manto jagonya ya. Menang. Enggak apa-apa, berarti ada nilai lebih kalian. Faja'alahum ka'ashfim Lumayan, ma'kul. cuman tinggal anginnya aja dikurangi. Ya, Faja'alahum ka'as. Jadi anginnya seperti nggak keluar, lembut. Seperti kita minta sun sama istri kita. Masun dong, masun, sun, kaos pimakul. Oke, enggak apa-apa, nggak masalah. Alah, bagus. Jangan banyak-banyak. Satu lagi. Ya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. ya. Tenang, Pak. Tenang. Ya. Wailul likulli humajatil lumajah. Bagus, tinggal belajar lagu aja. Wailul likulli humazatil lumazah. Jangan lu gajah ya, lumazah. Z, lumazah. Terus alladzi. Lupaya. Jangan lupa ya, iya, lupa ya bisa. Pokoknya mah nadanya kayak gitu. Banyak Pak orang yang baca gini. Wailul likulli humazatil lumazah. Ada Pak, dia pikirnya kayak bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Panjang itu ada ketentuannya. Karena ini ada mad dari disukun, karena ada mad tobi yang ketemu satu huruf hidup dihentikan. Di sini tidak ada mad. Lumazah, lu gajah, lu payah kayak gitu. Jadi jangan panjang. Terus Pak, alladzi. Alladzi jama'a malau wa addada. Kalau belajar lagu Bapak jangan pelit. Ya. Ini kasih tambah dikit. Alladzi jama'a malau wa addada. Tambahin dikit Pak. Ayo. Alladzi jama'a malau wa addada. Masya Allah Pak Manto. Nggak ada apa-apanya di sini ya. Terus yahsabu. Yahsabu Pak. Yakhshabu annama lahu akhlada. Yahsabu annama. Annya coklat, gundah ditahan. Yahsabu annama lahu akhlada. Coba lagi Pak. Yakhshabu annama lahu akhlada. Bagus. Terus kala. Kalla layung badanna fil hutama. Kalla layum nun ketemu bak coklat. Tuh ada coklat. Ini artinya apa? Nanti Bapak boleh ngajarin sama orang-orang. Ini kan nun mati ya Pak ya? Nih, nun mati ya Pak? Nah, nun matinya berubah bunyinya jadi mim mati. Tuh gitu Pak, itu iklab. Cuman satu, setiap nun mati atau tanwin ketemu ba. Karena huruf iklab cuman satu, cuman ba doang. Kalau ada nun sukun, nun mati atau tanwin, an, in, un berhadapan dengan ba. Maka baca n-nya
Baca nun matinya jadi M mati. Nah ini tuh. Kan ada tulisannya. Nun mati jadi M. Layun jadi layum. Tapi disertai dengan bindeng. Gundah sedikit. Kalla kalla layum badanna fil hutamah. Baguslah Bapak lah. Udah, terus wama. Wama adraka mal hutamah. Mad tobi'i menjadi pendek kalau ketemu sukun tuh Pak. Ditandai dengan warna oranye. Karena ini warna oranye maka berapapun hurufnya jangan dibaca. Dari sini nyamber ke sini Pak. Mal. Bapak tadi masih ragu, di sini panjang. Nah ingat warna oranye tuh. Warna oranye tidak dibaca. Warna oranye tidak dibaca. Berapapun hurufnya warna oranye tidak dibaca. Nih warna oranye. Nih warna oranye. Jadi nyambung. Yuk silakan ulang lagi ya. Wa ma adraka mal hutamah. Wa ma adnya merah kol-kolah. Wa ma adraka mal wa ma adraka mal hutamah. Lagi Pak. Wa ma adraka mal hutamah. Kemudian Narullahil muqadah. jangan narallah, ru ini ru domah ya Pak ya. Narullahil muqadah. Ingat ya kalau lagu teorinya kan cuma satu alif, dua ketukan. Tapi dari lagu tambahin biar manis Pak. Narullahil muqadah. Narullahil muqadah. Kemudian Allati tatoli'u tatoli'u Pak. Tatoli'u. Latinnya kayak gini. Bapak di sini agak sepet ya. Allati ini kan tak dulu. Tak kemudian THO. Tat to tat to tat dua kali toknya. Tat to li'u u-nya pakai koma di atas. Tuh, allati tali'u. Jangan buru-buru Pak di situ. Tali'u, toknya dua, ya. Allati tato. Bukan, jangan dikol-kolahkan. Tato, jangan ditato. Tali'u, jangan dimatikan. Tali'u, double doang. Allati tato liul. Belum, nih Pak. Allati tali'u t dulu tuh latinnya ya, baru ke to tali'u. Kalau Bapak to jangan dimatikan, jangan dikol-kolahkan karena itu hurufnya tidak mati, hidup. Tali'u coba Pak semampu sebisanya. Allati tatoli'u alal afidah. Bagus, tinggal memperhalus aja. Kemudian innaha alaihim muqsadah. Innaha alaihim muqsadah. Kemudian fi amadim. Ain. Utang Bapak tuh. A'ari fi amadim. Jangan Ahmadin. Itu kayak ada koma itu. Fi amadim. Ayo. Fi amadim mumaddadah. Fi amadim mumaddadah. Apapun hasil yang Bapak kerjakan insya Allah surga menanti. Karena Bapak sudah bertobat. Maksudnya bertobat apa? Dosa apa? Dosa kita nanti sama Allah kan ditanya. Ente anak ente disuruh ngaji ke pesantren. Terus ente kemana saja? 52 tahun. 50 berapa ya Pak? 52 apa 56? 52.
52, kemana aja ente? Nah sekarang tugas Bapak hanya bertobat dan bertobat atas keterlambatan, kemudian belajar. Insya Allah surga menanti, karena sudah ada gurunya sekarang. Selama ini mungkin Siap. Bapak mencari guru nggak ketemu-ketemu karena memang belum srek ya. Bukan Ya, berarti saya yang terbaik, bukan. Hanya kebetulan aja lumayan. Daripada lumanyun lumayan. Ini cuman di online nggak ketemu, diomelin juga nggak sakit hati, nggak kenal gitu kan. Itu ya. mudah-mudahan. Tapi ada pepatah nggak ada rotan akar pun jadi. Apapun yang saya perbuat adalah mudah-mudahan sesuatu yang terbaik. Dan tanamkan bahwa saya guru Bapak walaupun kurang layak. Gitu karena memang ngaji itu harus berguru, bersanad. Tanpa guru gurunya setan. Bahkan nanti saya anjurkan setelah belajar sama saya, Bapak cari guru lagi, guru fikih, guru belajar tafsir, guru belajar tauhid dan segalanya. Biar hidup kita Siap. sempurna ya. Jangan Ya cukup dengan Allah. satu guru. Karena kalau cukup satu guru umumnya sesat. Karena guru yang satu itu kadang-kadang otoriter. Dia maunya menang sendiri, maunya benar sendiri. Naudzubillah jangan sampai. Kata gurunya, ya harus begini, begini. Mana dalilnya, mana hadisnya, mana ayat Qur'annya. Nah itu, mana ijma ulamanya. Kita ngomong harus ada dasarnya. Karena yang namanya ibadah itu harus ada contoh. Kalau sesuatu yang tidak dilakukan Rasulullah berarti bid'ah. Bid'ah itu tempatnya hanya neraka. Udah jelas sholat isya itu 4 rakaat. Pak Toto pengen 8, ya nggak bisa lah. Gitu. Makanya Pak, Dulu, makanya ini ada cerita Ustadz. kenapa lagi? Dulu teman saya orangnya di overconfident waktu SMA, sama nggak pernah ngaji. Nah suatu ketika pas Iya. lagi kan malam, pas lagi perpisahan, suruh ngimamin sholat subuh. Eh, Sholat subuh 3 rakaat. Ketawa semua. karena dia nggak pernah sholat. Nggak ngerti. Udah begitu ditegur sama guru agamanya gitu kan. Dengan enaknya dia memang anaknya selengean. Ini kan ini Ustaz, Pak Guru lagi bersyukur kita lulus semua. Jadi kalau 2 rakaat jadi 3 kan tak bonus katanya begitu. Itulah Tambah kadang-kadang bonus karena lulus katanya. Nah, jadi semua itu emang ngomong itu bukan logika ya, ilmu yang ada gitu kan. Bahkan ini pula Pak yang menjadi kebahagiaan saya. Kenapa Pak Ari bahagia? Pelajaran ngaji Quran itu tajwid dari dulu sampai sekarang saya selalu gak ketinggalan zaman. Itu yang Bapak ada di memori, itu saya bikin 20 tahun yang lalu Pak. Masih up to date, masih layak dikonsumsi Pak. Jadi nggak ketinggalan. Namanya sholat dari dulu gitu-gitu aja. Jadi nggak boleh karena modern tiba-tiba sholat asarnya jadi 8 atau subuhnya jadi 8, nggak boleh. Harus begitu. Jadi ibadah kita ini jadul, zaman dulu. Kalau kita merubah dari ketentuan yang dulu yang sudah ditetapkan Rasulullah berarti bid'ah, berarti menyalahi gitu ya Pak ya. Iya iya. Terima kasih Ya, Pak. Mudah-mudahan memberikan motivasi buat Pak Manto. amin. Ternyata Amin. Manto itu nggak ada apa-apanya bila dibandingkan Toto. Tapi Toto juga nggak ada apa-apanya bila dibandingkan Manto. Karena Manto ikronya hebat, jarang salah dia Pak. Jarang salah, Ya. panjang pendeknya udah bener. Cuman lagunya aja. Tapi Pak Manto Saya jangan malah nggak bisa sama sekali. Pak. tapi Pak Manto jangan bersedih karena Pak Toto juga suaranya masih suara anak-anak. Terima kasih. Mohon maaf kalau ada ungkapan yang kurang berkenan, tidak bermaksud untuk menyakiti hati kalian. Saya hanya ingin kalian terbakar semangatnya untuk tetap berjuang di jalan Allah, untuk tetap belajar. Amin. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.